Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan puji syukur mari sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmatnya, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa bersua dan juga kita masih bisa berpuasa pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kehariban baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah promotor umat yang telah membawa umat manusia dari alam kezaliman, dari alam kemunafikan, dari alam kejahiliaan, dari alam kebodohan, menuju alam yang terang yang dihiasi iman dan Islam. Pendek kata, ahrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Kenapa disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan? Karena zaman kebodohan pada zaman dulu termasuk adanya berhala yang dijadikan sebagai Tuhan. Berhala atau patung dijadikan sebagai Tuhan, logikanya seharusnya yang wajib disembah atau yang layak disembah pada saat itu adalah orang yang membuat patung, bukan patungnya. Itu termasuk kebodohan ataupun kejahiliaan pada zaman dulu sebelum Islam datang. Sebelum agama Islam datang. Yang berikutnya, apa sih kebodohan-kebodohan lainnya ataupun zaman jahiliyah yang terjadi zaman dulu, yaitu anak perempuan yang lahir dibunuh hidup-hidup. Karena bagi mereka lahirnya anak perempuan itu merupakan kehinaan. Yang mereka anggap bahwa lahirnya seorang laki-laki itulah yang akan menjadi petarung dan pewaris rumah tangga ataupun keluarga. Yang membawa marwah yang tinggi. Tapi mereka lupa bahwa tanpa seorang perempuan kita ini tidak akan mungkin bisa terlahir untuk melahirkan generasi-generasi berikutnya. Yang berikutnya, kejahiliaan zaman dulu adalah, kebiasaan orang Arab dulu itu main judi. Di samping minum khamar, main judi. Kalau sekiranya ada 4 orang main judi, biasanya objek dari judinya ataupun taruhan judinya itu adalah seorang perempuan ataupun istri masing-masing. Biasanya dalam akad di awal tuh, yang kalah istrinya boleh dipakai sama yang menang. Tergantung kesepakatan awal. Tanpa akad nikah, istri dari yang kalah yang 3 orang, yang 4 orang tadi main judi 1 menang, bahwa yang 3 orang tadi istrinya boleh dipakai, boleh digauli sebebas-bebasnya, tergantung kesepakatan mereka tanpa ikatan nikah. Jahiliyah tidak, bodoh tidak, pasti bodoh. Itu sepintas dari muqaddimah, kita belum masuk ke inti pembahasan. Adapun inti pembahasan kita pada hari ini adalah hikmah di balik bangun tidurnya seorang muslim atau muslimah. Di saat kita bangun tidur, kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan atau membangkitkan dari yang sebelumnya mati. Kenapa kita bersyukur pada saat kita bangun tidur? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita yang sebelumnya. Termasuk ibadah sholat kita yang sebelumnya masih asal-asalan. Asal sholat, asal berdiri, asal takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikiran melayang kemana-mana. Di saat kita bangun tidur, kesempatan itulah yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaiki kelalaian kita pada saat sholat sebelumnya. Yang selanjutnya, di samping hikmah Allah masih memberikan
kesempatan bangun untuk kita di saat kita bangun tidur, itu untuk memperbaiki nilai dari ibadah yang lain selain sholat, termasuk nilai dari ibadah puasa kita. Nilai dari ibadah puasa kita ini, kita akan menjadi orang yang bertakwa pada saat nilai dari puasa kita ini bisa kita bawa nanti setelah selesai bulan Ramadan. Apa tanda bukti taatnya kita atau takwanya kita nanti setelah bulan Ramadan? Yaitu jangankan yang haram, yang halal aja di bulan Ramadan ini kita batasi. Nanti setelah Ramadan usai, setelah Ramadan selesai, jangankan yang haram, yang halal aja kita batasi. Tetap kegiatan kita di bulan Ramadan yang halal aja kita batasi, apalagi yang haram, nanti setelah Ramadan juga sama. Yang halal tetap kita batasi. Contoh nih, istri kita setelah usai Ramadan kan boleh kita gauli. Berarti yang halal aja tetap kita batasi. Apalagi yang haram. Berarti kita tidak lagi menggauli istri orang. Yang selama ini makanan-makanan yang halal juga kita batasi yang selama Ramadan. Nanti setelah Ramadan juga dibatasi. Jangan lagi yang halal, di luar yang halal wajib kita batasi, yaitu yang haram. Contoh makan yang haram-haram yang lain di luar sana, termasuk makan babi, makan anjing, apalagi kita yang misalnya ada yang punya suku-suku tertentu yang punya kebiasaan memakan makanan yang haram. Itu ciri yang akan kita terima untuk diri kita, untuk yang menilai diri kita sendiri nanti setelah kita selesai dari Ramadan ini. Kesempatan yang tadi, kesempatan hidup yang Allah berikan setelah kita bangun itu, ada juga memperbaiki kegiatan kerja. Yang sebelumnya kita kerja masih amburadul, Allah masih memberikan kesempatan untuk diri kita memperbaiki kinerja kita sebelumnya. Etos kerja selama ini, yang selama ini kita berharap kerja hanya demi uang, kerjalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah termasuk hikmah di balik kesempatan yang Allah berikan, kesempatan hidup setelah kita bangun atau Allah nonaktifkan selama tidur. Demikianlah tema kita pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.